Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suatu Nasana dari Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Desain dan Seni Kreatif, Prodi Desain Produk. Sehubung dengan kuliah yang saya tempuh pada semester ini, saya mengambil mata kuliah yaitu Etik UMB yang diampu atau dibimbing oleh Bapak Insinyur Abrianto Magister Manajemen. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan yang saya beri judul Penyimpangan dan Proses Perizinan dan Tata Niaga. Sebelum bicara lebih lanjut, ada kalanya kita harus tahu definisi korupsi. Korupsi adalah sebuah perbuatan rusak yang menggunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dan merusak atau merugikan orang lain atau merugikan perekonomian negara. Penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, keserakahan dari pelaku yang tidak merasa puas atas kekayaannya. Yang kedua, kesempatan oleh pelaku yang menyalahkan kewenangannya. Yang ketiga, kebutuhan individu pelaku yang tidak cukup untuk menunjang gaya hidupnya. Dan yang keempat, kurangnya berita yang menampilkan tindakan yang dihadapi pelaku yang ditemukan melakukan kecurangan. Penyebab korupsi ini telah dikemukakan dalam Gon Theory oleh Jack Bologna, yaitu Greed, Opportunity, Need, dan Expose. Terjadinya perilaku korupsi bisa terjadi di lingkungan keluarga, di masyarakat, atau di negara. Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 hingga 2015 dan jangka menengah tahun 2012 hingga 2014 atau kita sebut Stranas PK. Adapun 6 strategi yang terdapat dalam Stranas PK yang meliputi yang pertama, strategi pencegahan, yang kedua, strategi penegakan hukum, yang ketiga, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang keempat, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset, yang kelima, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, yang keenam, strategi mekanisme pelaporan yang dalam pelaksanaannya hanya menitik beratkan pada upaya pencegahan korupsi. Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi berfokus pada fokus 1. Perizinan dan tata niaga. Aksi satunya peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal. Subaksi satunya percepatan online single submission atau OSS. Subaksi 2-nya penghapusan surat keterangan domisili usaha izin gangguan atau SKDU-HO. Aksi 2, perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif kehutanan dan perkebunan. Subaksi 3, implementasi kebijakan satu peta. Subaksi 4, penetapan kawasan hutan atau PKH. Subaksi 5, penguatan dan pemanfaatan basis data beneficial ownership atau BO. Aksi 3, utilitas nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi. Subaksi 6, utilitas nomor induk kependudukan NIK untuk bansos. Aksi 4, integrasi dan sinkronisasi data pangan strategis. Subaksi 7-nya, integrasi data impor pangan. Yang telah kita ketahui, perizinan dan tata niaga menjadi fokus utama oleh Stranas PK. Hal ini disebabkan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika aksi-aksi dalam perizinan dan tata niaga dibenahi, maka manfaat yang diperoleh adalah 1. Kemudahan perizinan dalam melakukan usaha dan investasi. Yang kedua, peningkatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penekanan biaya ekonomi pada komoditas pokok. Adapun tantangan perizinan dan tata niaga. Yang pertama, terlalu banyak regulasi yang mengatur tentang kewenangan perizinan. Yang kedua, kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke PTSP baik di pusat maupun daerah.
Yang ketiga, belum diperlakukannya standar layanan perizinan yang sama seluruh daerah. Yang keempat, masih terbatasnya penelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di titik pusat dan daerah. Yang kelima, penguatan praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian pelaku usaha dalam pencegahan korupsi. Yang keenam, rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi. Yang ketujuh, belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta. Sasaran perizinan dan tata niaga. Yang pertama, penguatan upaya pencegahan korupsi dalam pemberian perizinan. Yang kedua, penguatan upaya pencegahan korupsi di dunia usaha. Terdapat penyebab hambatan bottleneck dalam pelayanan publik perizinan tata niaga di kementerian atau lembaga. Yang pertama, bisnis proses di kementerian atau lembaga secara teknis belum terintegrasi sepenuhnya oleh OSS yang menyangkut kewenangan dan koordinasi antar unit dan dinas daerah. Yang kedua, teknologi IT di mana perizinan belum semua berbasis elektronik. IT telah terbukti mampu menelusuri data yang dibutuhkan dalam aksi pencegahan korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktek pencucian uang sebagai bentuk transparansi beneficial ownership atau BO, dan mengenali karakter investor melalui konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tersusunlah aksi-aksi dengan subaksi sebagai berikut. Yang pertama, aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal. Manfaatnya, kemudahan menjalankan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah karena izin usaha lebih cepat dan mudah diakses secara elektronik dan integrasi. Yang kedua, aksi perbaikan tata kelola dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Manfaatnya, penggunaan lahan sesuai peruntukannya, tanah ada terjaga, mencegah korupsi korporasi dengan transparansi kepemilikan dan pajak. Yang ketiga, aksi perbaikan utilitas nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi. Manfaatnya, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Yang keempat, aksi integrasi dan sinkronisasi data import pangan strategis. Manfaatnya, menjaga kestabilan kebutuhan produk dan harga dalam negeri dan barang impor. Yang kelima atau yang terakhir, aksi penerapan manajemen anti suap di pemerintahan dan sektor swasta. Manfaatnya, mencegah praktik-praktik suap di perusahaan dan di pemerintahan. Contoh kasusnya, KPK menyita 52,3 miliar rupiah dari salah satu bank terkait kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Pemilik PT Dua Putra Perkasa atau Suharjito yang merupakan tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih senilai 3,4 miliar rupiah melalui PT ACK dan $10.000 AS Amerika Serikat dari Direktur PT Dua Perkasa PT DPP Suharjito. PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Uang tersebut salah satu dari PT DPP yang mentransfer uang Rp731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster. Penangkapan Edi bermula saat KPK mengendus adanya transaksi rekening bank atas nama staf istri Edi Prabowo, Ainun Fakih, yang digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edi dan istrinya saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Rekening tersebut diduga sebagai penampungan duit dari perusahaan. Di Honolulu, KPK menyebut Edi dan istri membelanjakan Rp750 juta diantaranya untuk jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, dan baju Old Navy. Selain Edi dan Suharjito, 5 tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan
Perikanan, Safri dan Andrew. Pribadi, Mistafa. Staf istri Edi, Ainun Fakih. Pengurus PT ACK Siswadi, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.